sebuah cerita fiksi ini tuh ternyata dampaknya tuh segitu real sampai ke dunia nyata. Gak cuman menginspirasi para anak-anak mudanya, tapi bahkan menginspirasi atletnya. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Karena saya Minasan Speak beberapa kali, berapa bulan ini selalu diminta untuk ngebahas Haikyuu. Sampai terbaru ini pun masih diminta, dan bukan berarti aku nggak mau gitu ya. Semua seri yang kalian minta tuh antara aku nggak nonton, atau aku nggak kepikiran topiknya apa. Jadi aku jujur nggak ngerti sebenarnya Haikyuu apa yang mau aku bawa. Sampai aku ingat ada video lamaku yang aku private gitu ya, karena kualitasnya kayak pantat. Rasanya menarik kalau kita bahas kembali. Jadi ini sedikit remake dari yang lawas, aku tambahkan dengan beberapa unsur-unsur baru, dimana kita akan bahas, kita akan lihat betapa fenomenalnya Haikyuu ini. Karena harus aku akui, menurutku pribadi, di era modern ini, Haikyuu adalah salah satu seri yang menjadi wajah anime manga sport, bersamaan sama Kuroko no Basket. Bukan berarti seri lain jelek, bukan. Menjadi wajah, menjadi ikon di era modern. Era lawas ada Slam Dunk, ada Captain Tsubasa, ada Hajime no Ippo. Tapi untuk era modern sekarang, salah satunya dipegang oleh Haikyuu. Kenapa bisa seperti itu? Ada beberapa fakta-fakta menarik yang sudah aku temukan, dan rasanya asik kalau aku kasih tahu ke kalian. Silahkan di like, share, subscribe. Kalau kalian ingin bahasan kali ini, jangan lupa di follow Instagram Minasan Speak. Sebagai sama pecinta anime, sebagai sama otaku penikmat Haikyuu, mari kita sama mendapat. Tapi ingat, jangan sampai channel berdebat, cukup berani sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Kayak aku bilang tadi, mungkin buat yang pernah nonton video lama aku ngebahas soal Haikyuu dulu pertama kali gitu ya, itu salah satu video yang bikin channelku agak naik. Mungkin ini repetitif, bukan hal baru yang kalian dengar dari mulutku. Tapi buat yang belum nonton dan belum tahu, Haikyuu itu segitu gedenya impactnya dalam industri volley. Haikyuu itu mungkin kita anggap cuman animasi, cuman komik bergambar. Sesuatu yang cuman ini itu padahal jauh lebih gede, jauh lebih gila impactnya. Pertama yang pengen aku singgung dulu soal popularitasnya. Kenapa aku bisa bilang Haikyuu salah satu seri yang menjadi wajahnya seri sport di era modern ini. Kita pakai salah satu indikator aja, sirkulasi mangganya. Ini salah satu indikator yang paling gampang, bisa kalian temukan di Wikipedia. Sampai komiknya tamat 2020 kemarin, dan terakhir infonya di 2020, total sirkulasi mangganya Haikyuu itu mencapai 50 juta kopi. Dimana Haikyuu sendiri itu dari 2012 mulai serialisasinya, berakhir di 2019. Maka mari kita coba lihat seri lain, manga lain yang punya karakteristik cukup sama, supaya apple to apple nih, ya kan? Aku ambil Nanatsu no Taizai. Sama, satu angkatan, mulai 2012, selesai 2019. Bedanya, Nanatsu no Taizai itu total 41 volume, tankobon komiknya itu ya ada 41 volume, Haikyuu itu 45 volume. Kalau sirkulasinya Haikyuu tadi 50 juta kopi, Nanatsu no Taizai, yang padahal satu angkatan dan jumlah volumenya beda sedikit, itu cuma 37.000 kopi. Aku kasih perbandingan lain, seri kesayanganku Gintama. Gintama itu jauh lebih lama, 2003, mulai serialisasi, tamat 2019. Total ada 77 volume komiknya, itu cuma bisa 55 juta kopi sirkulasinya. Selisihnya sedikit dengan Haikyuu yang padahal jauh lebih mudah daripada Gintama, dan jumlah volume tankobonnya jauh lebih sedikit. Jadi dengan angka itu bisa jadi bayangan seenggaknya betapa orang-orang itu segitu sukanya, segitu tertarik, segitu ngefansnya, dan segitu menantikan mangganya. Kita bisa lihat dari indikator lain kita, penjualan animenya, merch segala macam, tapi seenggaknya itu yang paling gampang dari mangganya dulu, bahwa itu menunjukkan segitu populernya Haikyuu setidaknya di Jepang, dan kita tahu sebenarnya nggak cuma Jepang doang, seluruh dunia. Alasan yang kedua kenapa aku bilang ini seri itu segitu meledaknya, segitu menjadi wajah ikon dari seri sport, adalah karena ini seri itu berhasil menaikkan jumlah penikmat volley di dunia nyata di Jepang. Silahkan lihat grafik ini, aku nggak mengada-ngada, nggak bikin sendiri tadi malam, bukan. Ini itu dari NHK, dari NHK, salah satu TV besar Jepang. Dimana mereka tuh 2016 pernah bikin acara gitu ya, dan ini salah satu hasil surveinya mereka. Dimana jumlah anak-anak cowok SMP yang demen volley dari 2009 ke 2012 itu menurun. Sampai di 2012, di mana seri mangganya mulai serialisasi. Dan semenjak 2012 seterusnya terjadi kenaikan cukup tajam, yang menandakan semenjak ada Haikyuu, anak-anak SMP cowok yang demen volley di Jepang itu bertambah drastis.
Bayangkan, sebuah cerita fiksi ini tuh ternyata dampaknya tuh segitu real sampai ke dunia nyata. Banyak sekali, kalian cari di internet, banyak sekali orang yang terinspirasi. Bahkan mungkin kamu itu juga. Nggak cuma sekedar merasa, oh volley itu ternyata seru ya, volley menarik ya. Bahkan sampai di level pengen nyoba, pengen main, pengen bisa, pengen jago. Alasan yang ketiga, kenapa menjadi ikon seri sport? Karena nggak cuman menginspirasi para anak-anak mudanya, tapi bahkan menginspirasi atletnya. Orang-orang yang sudah profesional berkecimpung di dunia volley itu juga jatuh cinta dan bahkan terinspirasi, termotivasi dari seri Haikyuu. Maksudku, ini bukan aku menjelekkan dan merendahkan, cuman maksudnya, pernahkah kalian ketemu orang atau atlet gitu ya, atlet sepeda ditanya, kamu kenapa kok termotivasi? Iya, karena saya nonton Yowamushi Pedal. Iya, karena saya nonton Idaten Jump. Atau atlet renang, kenapa kamu termotivasi? Iya, karena saya suka nonton Free. Atau atlet baseball, kenapa kamu suka? Karena saya sering nonton Diamond No Ace. Dan beragam seri-seri lainnya. Bukan berarti jelek, bukan berarti apa. Impact-nya itu loh, dampak nyatanya terasa sangat gila sekali di Haikyuu. Kenapa? Makanya di awal tadi aku bilang merubah industrinya sendiri, merubah cabang olahraga ini sendiri. Dan lagi-lagi ini aku nggak mengada-ngada ketika aku bilang atletnya sendiri itu suka. Karena berkaitan dengan yang tadi, acara 2016-nya NHK. Di situ ada wawancara, ada interview dengan atlet nasional Jepang langsung. Salah satunya adalah Kapten Timnas Voli Putra Jepang 2018-2021, Masahiro Yanagida. Dimana ketika di interview dia bilang bahwa dia memang tertarik sekali dengan Haikyuu dan bahkan tuh pengen menirukan apa yang dia saksikan di animenya, di manganya. Ketika dia termotivasi ngelihat betapa optimisnya Hinata dan Bokuto. Gak cuman dia seorang, Akihiro Yamauchi, sama juga pemain timnas voli Jepang gitu ya. Dia juga bilang bahwa dia tuh bisa merasakan leganya, bangganya, bahagianya ketika Tsukishima itu berhasil ngeblok bola lawan. Dia tahu apa rasanya dan itu sangat relatable sekali buat dia. Jadi nggak cuman segitu bagusnya, sampai segitu orang-orang tertarik, sampai kemudian ngefans, termotivasi, tapi bahkan sangat relatable. Karena kita tahu banyak orang itu beranggapan Haikyuu salah satu seri sport yang sangat realistis. Alasan yang keempat adalah Haikyuu sama dengan volley. Ya iya kali udah tahu kali Haikyuu memang tentang volley. Bukan itu. Di kepala orang-orang ketika bicara volley, terutama volley Jepang, hal yang muncul di kepala adalah sama dengan Haikyuu. Ini sebuah level yang menurutku agak susah dijangkau oleh banyak seri lain. Sekarang, olahraga di Jepang, ikonnya bertambah volley. Maksudnya gini, dulu kalau ditanya olahraga Jepang apa sih yang ngekas, orang akan bilang sumo, atau kendo, atau sepak bola, karena sepak bolanya cukup maju gitu kan. Nah sekarang karena ada Haikyuu, rasaku nggak sedikit orang yang sering nonton pertandingannya timnas voli Jepang. Ngapain coba nonton timnas voli negara lain? Tapi buktinya itulah yang terjadi. Banyak orang yang mengagumi atlet-atletnya dan semua itu berangkat karena mata kita semua dibuka oleh Haikyuu yang berasal dari negeri matahari terbit. Gimana? Dengan kalian sendiri, apa experience yang kalian rasakan dari Haikyuu ini gitu ya? Mungkin kalian melihat teman kalian barangkali sekarang jadi atlet volley gara-gara nonton Haikyuu, atau kalian segitu terobsesnya sendiri dengan volley juga gitu barangkali ya gara-gara Haikyuu atau apa? Silakan taruh di kolom komentar. Silakan lihat video ini komen bahasan kali ini. Share komentar, share kalian. Terakhir, jangan lupa follow Instagram Soundspeak dan subscribe buat kalian nikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak karena anime dan manga yang aku suka dan yang kalian suka. So, see you guys in the next video. Itasen minasan.